Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafawana Zahra dari kelas 1B PG PAUD. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang 10 hak anak. Nah, sekarang saya akan mensosialisasikannya kepada adik saya. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akila. Jadi kan banyak banget kasus yang tentang melanggar hak-hak anak, kayak semacam kekerasan, kan banyak ya terjadi di Indonesia. Jadi di sini pengen dijelasin tentang 10 hak anak. Akila tahu gak 10 hak anak itu apa aja? Enggak tahu. Jadi di sini bakal dijelasin tentang 10 hak anak. 10 hak anak itu negara-negara peserta atau penandatangan Konvensi Hak Anak pada PBB pada tanggal 20 November tahun 1989 mendeklarasikan, menghormati, dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, kayak misalkan tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan lain-lain. Jadi di sini berdasarkan konvensi tersebut ada 10 hak anak. Nah, ini bakal disebutin. 1. Ada hak untuk bermain. 2. Ada hak untuk mendapatkan pendidikan. 3. Ada hak untuk mendapatkan perlindungan. 4. Hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kelima, ada hak untuk mendapatkan status kebangsaan. 6. Hak untuk mendapatkan makanan. 7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan. 8. Hak untuk mendapatkan rekreasi. 9. Hak untuk mendapatkan kesamaan. 10. Ada hak untuk berperan dalam pembangunan. Di 10 hak anak tadi ada yang kurang jelas gak? Hak untuk mendapat rekreasi itu kayak gimana? Hak untuk mendapat rekreasi itu anak juga butuh hiburan gitu. Misalkan dia juga butuh diajak ke tempat yang cocok buat dia, kayak misalkan diajak ke kebun binatang, diajak ke pantai, atau bisa juga diajak ke museum. Selain sebagai hiburan untuk anak, itu juga bisa jadi tempat untuk mengedukasi anak, kayak misalkan kita bawa anak ke kebun binatang, dia jadi tahu, oh ini tuh nama hewan ini loh. Terus dia jadi tahu juga suara-suara hewan tertentu, kayak misalkan suara hewan apa, suaranya bunyinya kayak gini loh. Atau misalkan dibawa ke museum juga. Kalau dibawa ke museum, pengetahuan anak kan juga dapat bertambah, karena yang dia lihat di sana kan kayak, oh ini tuh ini loh. Tapi kita juga bawa anak ke museum yang cocok dan yang kira-kira menarik untuk dia. Ada yang masih kurang jelas lagi nggak? Enggak, udah cukup. Oke, karena Akila udah sekarang mengetahui tentang 10 hak anak ya Kila ya, terus juga lebih paham. Jadi karena Akila sudah mengetahui tentang 10 hak anak, sudah dijelaskan juga apa yang kurang dipahami. Jadi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 hak anak yang harus diberikan orang tua kepada anaknya. Yang pertama yaitu hak untuk bermain. Jadi kan anak-anak itu identik dengan masa bermain. Dan bermain juga merupakan bentuk pembelajaran. Nah, jadi pastikan setiap harinya itu anak memiliki waktu untuk bermain. Yang kedua yaitu pendidikan. Jadi setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan termasuk kebutuhan untuk mengikuti pendidikannya juga ya. Contohnya yaitu buku, alat tulis, seragam, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan perlindungan. Jadi setiap anak itu berhak dilindungi baik secara fisik, psikis, dan moral. Jadi anak laki-laki maupun perempuan itu harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Selanjutnya yaitu hak untuk memiliki identitas atau nama. Jadi setiap anak itu berhak untuk mempunyai nama dalam dokumen negara. Yang selanjutnya yaitu status kebangsaan. Jadi setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaranya oleh suatu bangsa atau negara melalui penerbitan dokumen kewarganegaraan. Contohnya itu seperti akte dan kartu keluarga. Selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan makanan. Jadi
maksudnya itu anak kan bakal jadi masa depan bangsa. Jadi kebutuhan utamanya yaitu harus terpenuhi. Dalam hal ini maksudnya itu adalah nutrisi. Jadi setiap anak berhak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup melalui makanan yang layak. Yang selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan kesehatan. Jadi setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Contohnya itu imunisasi dasar saat bayi, pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali, diberikan makanan yang bergizi, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan rekreasi. Jadi rekreasi ini kan sebagai hiburan. Rekreasi bersama keluarga atau teman harus menjadi hal yang wajib dimiliki anak. Rekreasi di sini tidak harus keluar atau mengeluarkan banyak uang. Cukup dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan, contohnya membaca buku cerita, menonton film kartun, dan lainnya. Dan itu juga termasuk ke dalam hiburan buat anak. Yang selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan kesamaan. Jadi setiap anak itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang selanjutnya yaitu hak dalam berperan dalam pembangunan. Jadi masa depan suatu bangsa ditentukan oleh anak-anak. Jadi sejak usia dini anak-anak sudah harus diperkenalkan dengan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan informasi yang sesuai dengan usianya. Jadi itu adalah 10 hak anak yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 10 hak anak. Sudah tahu belum sih tentang 10 hak anak ini? Jadi 10 hak anak itu ada, yang pertama ada hak untuk bermain. Jadi setiap orang tua itu memberikan waktu kepada anak untuk bermain atau relaksasi agar si anak itu tidak jenuh. Terus yang kedua itu ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi orang tua itu wajib mendidik anaknya baik di rumah maupun di luar melalui proses pendidikan di sekolah. Jadi orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak untuk sekolah. Terus yang ketiga ada hak untuk mendapatkan perlindungan. Jadi orang tua wajib melindungi anak-anaknya untuk menciptakan rasa aman bagi anak-anaknya. Yang keempat ada hak untuk memberikan nama. Jadi setiap orang tua harus memberikan nama kepada anaknya yang baik-baik, karena nama itu adalah doa. Sering diharapkan agar si anak itu bisa menjadi anak yang baik. Yang selanjutnya itu hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Jadi setiap anak itu berhak mendapatkan kewarganegaraan yang jelas, yaitu terdaftar di kantor catatan sipil dan diterbitkannya sertifikat akte kelahiran. Yang selanjutnya hak untuk mendapatkan makanan. Anak harus mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi agar tumbuh sehat dan kuat. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan, anak harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Misalnya dalam keadaan sakit harus mendapatkan perawatan, contohnya dibawa ke dokter. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan rekreasi. Jadi, anak dalam waktu sedikitnya 1 bulan sekali harus dibawa rekreasi bersama keluarganya untuk relaksasi. Yang selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan kesamaan. Jadi setiap anak itu harus diperlakukan secara adil dan tidak dibeda-bedakan. Selanjutnya, hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Anak diberi kesempatan untuk mengambil tanggung jawab dalam proses pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Apakah sudah jelas tentang 10 hak anak ini? Sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang 10 hak yang dimiliki oleh anak. Jadi setiap anak itu mempunyai hak untuk bermain. Jadi setiap anak tuh harus bermain, karena dengan bermain tuh anak juga bisa belajar dari bermain. Terus yang kedua itu pendidikan. Anak itu wajib mendapatkan pendidikan. Bagi orang tua itu memberikan pendidikan yang layak, yaitu dengan cara menyekolahkannya atau
memberikan pengajaran di rumah. Yang ketiga, anak itu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat sekitar, bahkan dari negara sendiri pun mendapatkan hak perlindungan. Banyak di negara Indonesia kayak ini kan banyak ya Mas, yang mendapatkan perilaku yang tidak senonoh buat anak, bahkan mendapatkan tingkat kekerasan dari orang tuanya. Terus dari masyarakat sekitar, orang-orang melakukan pelecehan seksual terhadap anak, bahkan yang di bawah umur pun mendapatkan pelecehan seksual. Waktu itu ada di tahun 2010 ada berita tentang pelecehan seksual terhadap anak usia dini, di usianya itu 2 tahun 5 bulan. Dan itu yang melakukan itu tetangganya, keluarga si anak tersebut. Jadi kayak gitu. Terus yang keempat, anak itu anak itu memiliki hak untuk mendapatkan nama atau disebut dengan identitas. Jadi setiap anak itu pasti mempunyai identitasnya sendiri-sendiri. Yang kelima, anak itu mendapatkan status kebangsaan. Jadi setiap anak pasti mendapatkan status kebangsaan yang berawal dari keluarganya. Jadi secara temurun-temurun kan kalau orang tua memberikan status kebangsaannya itu kepada anaknya, atau anaknya sendiri yang bisa memilih status kebangsaannya tersebut. Terus yang keenam itu anak mempunyai hak untuk makan. Anak itu di Indonesia ini anak mempunyai hak untuk makan. Bahkan anak-anak yang sudah tidak mempunyai orang tua juga dia pasti tetap akan makan. Dan jika ada yang melarang seorang anak itu untuk makan, maka dia akan dijerat pasal undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintahan. Yang ketujuh itu anak memiliki hak akses kesehatan. Setiap anak pasti memiliki kewajiban atau hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintahan. Yang ke-8, anak memiliki hak untuk merekreasi. Jadi anak itu mempunyai hak merekreasi apapun yang direkreasikan oleh anak itu udah hak dia mau berbuat apa itu sesuai hak dia gitu. Terus yang ke-9 itu anak mempunyai hak kesamaan. Anak tuh mempunyai kesamaan gitu. Terus yang ke-10 itu anak mempunyai peran dalam pembangunan. Anak punya peran dalam pembangunan dalam masyarakat atau dimanapun dia berada. Jadi kalau misalnya anak banyak berkreasi, bermain itu jangan dilarang. Jadi semuanya itu pelajaran bagi si anak, asalkan dia itu jangan melewati batas. Kita sebagai orang tua juga harus melindungi dia, harus menjaga kayak gitu. Intinya kayak gitu. Terus kalau misalnya kita juga melanggar itu pasti ada pasal-pasal yang sudah ditentukan, entah itu penjara atau entah itu denda. Ada yang ketentuan-ketentuan secara terperincinya yang udah diatur oleh negara. Untuk itu tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat sekitar itu tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 10 hak anak yang akan didapatkan oleh anak. Tahu nggak sih apa aja itu? Apa aja itu? Yang pertama yaitu ada hak bermain. Hak anak untuk mendapatkan bermain. Nah, yang kedua mendapatkan pendidikan. Yang ketiga ada hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Selanjutnya ada hak anak memiliki nama atau identitas. Hak anak untuk mendapatkan status kebangsaan. Selanjutnya yaitu hak anak untuk mendapatkan akses kesehatan. Selanjutnya hak anak untuk mendapatkan rekreasi atau hiburan. Lalu hak anak untuk mendapatkan kesamaan atau kesetaraan. Lalu hak anak untuk berperan dalam pembangunan. Dan yang terakhir, hak anak untuk mendapatkan makanan.
biasanya hak apa saja sih yang dilanggar atau tidak dipenuhi? Biasanya yang paling sering itu adalah kasus dalam perlindungan, hak anak mendapatkan perlindungan. Itu banyak banget kasus yang terjadi seperti yang bisa dilihat di gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang 10 hak anak. Sebelumnya Mbak tahu nggak kalau anak itu mempunyai 10 hak? Nggak tahu. Nah, jadi menurut Konvensi PBB pada tahun 1989 bahwasannya anak itu mempunyai 10 hak. Nah, di sini Mbak, yang pertama ada hak untuk bermain. Nah, dunia anak kan memang dunianya bermain. Karena dengan bermain, anak akan belajar tentang dunia di lingkungan sekitarnya. Dan peran orang tua di sini memastikan apakah permainan itu aman atau tidak. Selanjutnya yang kedua ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Orang tua merupakan guru paling utama bagi anak. Karena orang tua akan memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kehidupan yang baik. Seperti keterampilan dasar yaitu bagaimana cara berpakaian, cara memakai sepatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan perlindungan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu sudah semestinya mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan fisik maupun psikisnya. Jadi orang tua di sini tidak boleh memarahinya apalagi memukul anak tersebut. Di sini ada hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Dengan cara memberikan nama yang baik, dengan arti yang baik juga, itu artinya orang tua telah memenuhi salah satu hak yang dimana akan membuat anak tersebut bahagia. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Ada hak untuk mendapatkan makanan. Anak berhak mendapatkan makanan yang baik dengan gizi yang baik juga. Oleh karena itu, orang tua sangat dianjurkan sekali untuk memberikan makanan yang bergizi di mana di dalamnya terdapat asupan protein, karbohidrat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Nah, hal yang mendasar untuk anak menjadi sehat itu salah satunya orang tua harus mengajarkan pola hidup yang bersih sehingga anak menjadi sehat. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan rekreasi. Nah, maksudnya di sini ini orang tua tidak semestinya mengajak anak tersebut ke tempat wisata, melainkan bisa menyenangkan hati anak seperti misalnya menonton TV, mengajak jalan-jalan. Nah, itu sudah memenuhi hak mendapatkan rekreasi. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan kesamaan. Yang terakhir adalah hak untuk berperan dalam pembangunan. Jadi di sini orang tua bisa memperkenalkan kepada anak bagaimana sih menjadi warga negara yang baik itu, yaitu seperti contohnya tidak membuang sampah sembarangan dan suka menolong kepada sesama. Baik Mbak, cukup sekian dapat saya sampaikan. Apakah Mbak sudah mengerti? Baik, saya di sini punya contoh Mbak. Saya punya kasus nih. Ada kasus anak jalanan yang mengamen. Nah, menurut Mbak di sini telah kehilangan hak apa? Hak bermain. Ya betul. Jadi anak yang gelandangan yang mengamen ini telah kehilangan hak bermainnya. Selanjutnya saya juga punya satu lagi nih Mbak. Ini nih Mbak, anak kecil yang berumur 5 tahun telah menjadi korban pelecehan seksual. Itu menurut Mbak telah kehilangan hak apa? Hak perlindungan. Ya betul sekali. Itu anak yang sudah menjadi korban pelecehan seksual itu salah satunya dia telah kehilangan hak perlindungannya. Baiklah Mbak, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan dampak yang terjadi jika anak itu tidak dipenuhi haknya, 10 hak itu. Nah, di sini ada beberapa kasus ya Bu. Sini ya Bu. Di sini ada kasus anak terlantar karena kurangnya anak ini mendapatkan hak pendidikan dari orang tuanya Bu. Lalu di sini ada kasus balita yang dianiaya oleh orang tuanya yang berusia 3,5 tahun anaknya. Lalu di sini ada nih kasus seorang bayi usianya 2,5 tahun di Bogor itu terjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Lalu ada kasus ibu
beberapa kasus yang terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 10 hak anak, Bu. Ini cuma beberapa ya, sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi terhadap anak karena yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, orang tua tentang 10 hak anak tersebut.